Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Amelia Putri dengan NPM 24411142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami hukum Islam. Hukum Islam yang dikenal sebagai syariah dan fikih adalah ketetapan yang didasarkan pada sumber ajaran agama. Dikutip dari buku pengantar hukum Islam, ketetapan ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kesejahteraan hambanya. Ketetapan juga termasuk sunnah yang meliputi perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber lainnya adalah pendapat para ulama terkait kehidupan sehari-hari. Hukum Islam mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, meliputi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antar manusia. Jenis hukum Islam dikutip dari tulisan berjudul Perihal Islam dan Hukum dari dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hukum taklifi, jenis hukum pada seorang mukallaf atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dewasa, terdiri dari A. Wajib, fardu. Hukum wajib artinya harus dikerjakan atau dihindari tiap muslim. Tidak melakukan hukum wajib dapat mendapatkan dosa, sedangkan melaksanakannya akan mendatangkan pahala. Contoh hukum wajib adalah 5 waktu sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan bagi yang mampu, dan melaksanakan haji bagi yang memiliki kemampuan. B. Sunnah. Hukum sunnah adalah anjuran untuk dilakukan, namun tidak wajib. Melaksanakan hukum sunnah akan mendatangkan pahala, sedangkan meninggalkannya tidak berdosa. Contoh hukum sunnah adalah sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan berdoa setelah sholat. C. Mubah. Jenis hukum ini adalah berupa anjuran tanpa kewajiban. Tindakan yang masuk dalam hukum mubah diperbolehkan dalam Islam tanpa pahala atau dosa. Contoh hukum mubah adalah makan, minum, tidur. D. Makruh. Hukum makruh adalah dihindari atau dilarang, namun meninggalkannya tidak berdosa. Melakukan tindakan yang masuk dalam hukum makruh akan mendatangkan dosa, sedangkan meninggalkannya tidak akan mendatangkan pahala. Contoh hukum makruh adalah makan sambil berdiri dan berbicara setelah azan. Haram. Jenis hukum ini melarang secara tegas dalam Islam. Melakukan tindakan yang masuk dalam hukum haram akan mendatangkan dosa, sedangkan meninggalkannya atau tidak melakukannya akan mendatangkan pahala. Contoh hukum haram adalah berzina, mencuri, dan meminum khamar, minuman beralkohol, dan lainnya. 2. Hukum wahid. Jenis hukum ini menjadikan sesuatu penyebab atau halangan bagi yang lain. Hukum wahid terdiri dari A. Sebab. Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Para ulama sepakat sebab merujuk pada sesuatu yang tanpanya hukum tak berlaku, sedangkan dengannya hukum tidak berlaku. Contohnya, bulan Ramadan menandakan kewajiban menunaikan puasa Ramadan. Datangnya bulan Ramadan menjadi sebab dan akibat adalah menjalankan kewajiban puasa. B. Syarat. Syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain, namun keduanya tidak berkaitan sebab akibat. Ada tidaknya hukum bergantung pada ada tidaknya syarat tersebut. Contohnya, hubungan pernikahan suami istri menjadi syarat jatuhnya talak, namun pernikahan bukan sebab adanya talak dan sebaliknya. Contoh yang lain adalah wudhu menjadi syarat syah sholat, namun wudhu bukan sebab tegaknya sholat. C. Penghalang. Penghalang adalah yang dengannya meniadakan atau membatalkan hukum yang lain. Misalnya, seorang anak tidak berhak mendapat warisan ayahnya karena murtad atau terlibat pembunuhan. D. Rukson azimah.
Azimah adalah hukum yang berlaku umum bagi semua muslim yang telah dewasa tanpa kecuali. Misalnya kewajiban menunaikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan bayar zakat. Sedangkan rukhsah adalah keringanan karena adanya sebab. Misalnya melakukan sholat fardu dengan jamak atau qashar dalam perjalanan jauh. Sah batal. Tiap perbuatan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mukhalaf bisa terkena hukum sah dan batal. Sah jika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, sedangkan jika sebaliknya maka menjadi batal. Misalnya dalam hukum jual beli yang harus sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tujuan hukum Islam: 1. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keadilan dan kesetaraan. 3. Perlindungan dan keselamatan masyarakat. 4. Mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. 5. Pembentukan karakter muslim yang baik. Sumber hukum Islam: 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis. Hadis merupakan catatan mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. 3. Ijma. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang suatu hukum atau masalah tertentu dalam Islam. 4. Qiyas. Qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkannya dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam yang lainnya yaitu istihsan, istishab, sazud, zakariyah, atau tindakan preventif, urs atau adat, kaul sahabat Nabi SAW. Prinsip hukum Islam: ijtihad, proses penafsiran hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, konsensus ulama, dan qiyas, analogi. Masalah prinsip kesejahteraan umum dan manfaat yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum adalah prinsip keadilan yang menjamin perlakuan adil bagi seluruh individu dalam masyarakat. Pengaruh hukum Islam di masyarakat muslim. Hukum Islam memiliki peran yang kuat dalam membentuk tatanan sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat muslim. Ia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari tata cara beribadah hingga tata cara sosial dan ekonomi. Hukum Islam juga menjadi landasan bagi negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam, di mana aspek-aspek tertentu dari hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.